Perkenalkan, saya Erlina Hardiantari, apoteker yang bertugas di Rumah Sakit Peduli Sehat tempat Bapak memeriksakan diri. Benar saya berbicara dengan Bapak Kadir? Sebelumnya bisa disebutkan alamat Bapak di mana? Usia Bapak berapa? Baik Pak, jadi saya akan melakukan konseling terkait pengobatan yang Bapak jalani. Bisakah saya meminta waktu Bapak 10 menit untuk menjelaskan cara pemakaian obatnya? Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya bisa diceritakan bagaimana keluhan yang Bapak alami saat ini? Apa yang dokter katakan tentang keluhan yang Bapak alami saat ini? Saya lihat dari data rekam medik Bapak telah mengidap hipertensi sejak 10 tahun yang lalu dan diabetes mellitus 5 tahun yang lalu ya Pak. Kalau untuk pengobatan Bapak, apa yang telah dokter sampaikan Pak? Oh iya, apa yang dokter jelaskan tentang harapan terapi setelah Bapak minum obat ini? Benar sekali Bapak. Apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana cara Bapak untuk minum obat ini? Baik, nanti akan saya jelaskan kembali ke Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak mempunyai kebiasaan merokok atau minum minuman yang beralkohol, Pak? Baik, Bapak akan saya jelaskan. Jadi dari data laboratorium Bapak ada beberapa nilai yang tinggi. Dengan itu dokter menyampaikan ke Bapak bahwa Bapak mengidap gagal ginjal stadium 4, di mana kemampuan ginjal untuk berfungsi sudah tidak normal lagi ya Pak. Bapak mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk mual dan muntah darah serta gatal-gatal yang Bapak alami itu disebabkan karena kadar urium yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya malformasi dari agregasi platelet dari saluran cerna, di mana agregasi platelet itu merupakan berkurangnya kemampuan darah untuk menggumpal. Selanjutnya, apakah Bapak sering mengalami sesak napas, Pak? Iya, Pak, sesak napas yang Bapak alami karena disebabkan kebanyakan cairan yang menumpuk di paru-paru. Sampai di sini, apa ada yang ingin Bapak tanyakan? Ada Pak. Baik Pak, saya akan menjelaskan obat yang akan Bapak konsumsi. Di sini ada amlodipin, digunakan untuk terapi hipertensi. Cara minumnya 1 kali sehari setelah makan. Efek samping yang mungkin dapat terjadi, Bapak merasa kelelahan, pusing, mual, dan jantung berdebar. Kemudian ada furosemid, ini digunakan untuk mengeluarkan cairan yang berlebihan dari dalam tubuh Bapak melalui urin. Obat ini diminum 1 kali sehari setelah makan pada pagi hari. Efek samping yang mungkin terjadi, Bapak sering merasakan buang air kecil, kemudian air seninya berwarna gelap, dan telinga sering mendengung. Kemudian ada ketosteril, ini digunakan untuk terapi gagal ginjal. Ini diminum 3 kali 4 tablet tiap hari. Obat ini diminum pada saat makan atau bersamaan dengan makanan. Obat ini tidak boleh dikunyah. Kemudian efek samping yang mungkin dapat terjadi yaitu tingginya kadar kalsium. Kemudian ada kalitake, ini digunakan untuk menurunkan kadar hiperkalemia. Obat ini diminum 3 kali sehari sebelum makan. Efek samping dari obat ini yaitu sembelit.
Kemudian terkadang nyeri perut, mual dan muntah. Kemudian ada kalsitrol. Ini digunakan untuk mencegah terjadinya kekurangan kalsium pada tulang. Diminum 1 kali sehari setelah makan. Dan efek samping yang mungkin dapat terjadi setelah mengonsumsi obat ini yaitu mulut kering, mual, sakit kepala, nyeri otot atau nyeri tulang. Kemudian selanjutnya ada obat CaCO3. Ini digunakan untuk mengatasi mual dan muntah. Obat ini digunakan 3 kali seminggu. Jadi dalam 1 minggu Bapak bisa menjeda waktu minumnya selama 2 hari. Atau obat ini hanya digunakan 3 kali saja dalam seminggu. Efek samping dari obat CaCO3 ini, nafsu makan menurun, haus meningkat, dan kencing lebih dari biasanya. Kemudian ada obat Gliclidon. Ini digunakan untuk terapi diabetes mellitus. Obat ini diminum 2 kali sehari 30 menit sebelum makan. Efek samping yang mungkin terjadi setelah mengonsumsi obat ini yaitu kehilangan indera perasa, ruam kulit lebih sensitif terhadap cahaya matahari, dan sakit kepala. Kemudian ada loratadin. Obat ini diminum 1 kali sehari setelah makan. Obat ini digunakan untuk mengatasi gatal-gatal yang Bapak rasakan. Jika nanti gatal-gatal yang Bapak alami sudah sembuh, obat ini dapat dihentikan ya Pak. Kemudian efek samping yang mungkin dapat terjadi setelah Bapak mengonsumsi obat ini, Bapak akan merasakan kantuk, kelelahan, mata, mulut, dan tenggorokan terasa kering. Kemudian apa ada yang ingin Bapak tanyakan? Untuk obat Gliclidon diusahakan diminum tepat waktu ya Pak agar lebih efektif. Mungkin Bapak bisa pasang pengingat atau beritahukan kepada keluarga Bapak untuk diingatkan minum obat. Untuk obat yang lain, jika Bapak lupa, bisa diminum pada dosis berikutnya. Bagaimana Pak? Apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti Pak? Penyimpanan obat yang Bapak konsumsi ini dapat disimpan pada tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari jangkauan anak-anak, serta terhindar dari sinar matahari langsung. Dan untuk expired dari obat yang Bapak konsumsi dapat dilihat pada belakang kemasan. Jika obatnya belum habis tetapi sudah expired, tidak usah digunakan lagi ya Pak. Selain itu, untuk terapi lainnya disarankan Bapak mengurangi konsumsi garam serta membatasi asupan protein dan kalium dari makanan untuk meringankan kerja ginjal. Berolahraga secara teratur setidaknya 150 menit tiap minggu. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Menurunkan berat badan jika berat badan berlebih atau obesitas, berkonsultasi dan senantiasa mengamati kondisi kesehatan dengan memeriksakan diri ke dokter secara teratur. Bagaimana Pak? Apa Bapak sudah mengerti atau ada yang ingin Bapak tanyakan? Bapak sudah mengerti, bisakah Bapak mengulangi lagi bagaimana cara untuk mengonsumsi obatnya Pak? Nah, benar Pak, apa ada yang Bapak kurang mengerti? Pak, kalau begitu saya akhiri sesi konselingnya. Semoga Bapak cepat sembuh dan terima kasih Pak atas kunjungannya.